Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana berada. Injil renungan hari ini, 6 November 2025, bersamaan hari Kamis, diambil dari Injil Lukas, bab 15 ayat 1 hingga 10. Marilah kita hening seketika, mempersiapkan diri untuk mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di syurga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita kerana 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah ditemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah kerana satu orang berdosa yang bertobat. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yesus 2 kali menyampaikan perumpamaan dalam perikop ini. Objeknya berbeza, yaitu domba dan juga dirham. Namun intinya sama. Domba adalah binatang yang secara umum menggunakan naluri dan insting, sedangkan dirham adalah suatu benda atau barang. Inisiatif mencari datang dari sang pemilik, diikuti dengan ajakan bersukacita bersama setelah menemukan kembali. Manusia pasti mahu mencari miliknya yang hilang, apalagi Tuhan. Manusia adalah milik Allah yang sangat dikasihinya, berbeza dengan binatang ataupun barang. Manusia mempunyai kehendak dan kemampuan berpikir yang lebih abstrak kerana mempunyai kemampuan untuk memilih dan kehendak bebas. Manusia pun dapat hilang, baik atas pilihannya sendiri atau di luar kuasanya. Saudara-saudari, 2 kali perumpamaan disampaikan, seolah-olah menggambarkan realiti bahwa manusia pun cenderung dapat hilang lebih dari sekali selama hidupnya. Namun Allah tetap setia, berinisiatif mencari, menemukan, dan mengajak bersukacita bersama. Bahkan makhluk syurga pun bersukacita. Jadi mengapa kita bersungut-sungut, tidak terima, dengki, atau protes
ketika Allah bermurah hati terhadap manusia lain yang dianggap berdosa atau bermasalah. Anggaplah mereka tengah hilang. Mungkin mereka juga sedang sangat ketakutan, khawatir, resah, dan berharap ingin ditemukan. Ada yang berpendapat bahwa surga itu milik orang-orang tertentu sahaja. Ada yang bahkan yakin bahwa dirinya mempunyai hak istimewa untuk menjadi penghuni surga, sementara yang lain tidak. Saudara-saudari, ukuran kelayakan yang sering dipakai adalah ukuran yang mampu mereka pikirkan, sejauh yang dapat diterima oleh akal sihat mereka sendiri. Yang rajin beribadah, gemar bersedekah, atau terpandang dalam hidup kerohanian, pastilah mendapat tiket masuk kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang hidupnya berlumuran dosa tentu tidak. Karena pemikiran ini, kelompok yang yakin bahwa hidup mereka suci dan siap menikmati surga umumnya merasa diri berbeza dengan orang-orang di luar kelompok mereka. Agar kesucian itu tidak ternoda, biasanya mereka membuat batasan-batasan. Mereka menjauhi dan memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang mereka pandang penuh dosa. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganut konsep yang sama. Karena itu, ketika Yesus menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, bahkan makan bersama dengan orang-orang itu, mereka menjadi marah dan melontarkan kecaman. Yesus mengingatkan bahwa Ia tidak akan meninggalkan satu pun dombanya atau dirhamnya yang hilang. Yang hilang akan dicari sehingga ditemukan kembali. Sebab akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Semua orang diharapkan masuk surga, bahkan mereka yang sudah hilang atau berdosa dan meninggalkannya. Bukankah untuk itulah Yesus datang ke dunia, menderita dan mati di kayu salib? Misi Tuhan adalah penebusan dosa dan penyelamatan, bukan untuk satu orang atau kelompok tertentu sahaja, melainkan untuk semua manusia, terutama mereka yang berdosa. Dosa menjauhkan manusia dari Tuhan. Saat manusia berdosa, ia terpisah jauh dari Tuhan. Namun, orang berdosa jangan disamakan dengan penderita penyakit berjangkit yang harus dihindari, agar kita tidak terjangkit penyakit itu. Sebaliknya, karena orang berdosa berada jauh dari Tuhan, tugas kitalah yang mengaku sebagai murid Tuhan untuk mewartakan pertobatan dan kerajaan Allah kepada mereka. Ingat, cari dan temukan yang hilang. Tuhan tidak ingin kita hanya memperjuangkan keselamatan bagi diri kita sendiri. Tuhan ingin agar kita mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jika kita menginginkan surga dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kerajaan surga, berarti kita pun menginginkan surga bagi sesama dan membantu mereka yang tersesat untuk dapat menemukan jalan yang benar. Saudara-saudari, semoga kita semua dijauhkan dari sifat ingin terlihat paling baik dan benar di antara orang lain. Dan semoga kita memiliki pribadi Yesus yang tidak memandang kekurangan ataupun kesalahan orang lain sebagai batasan untuk bersosialisasi terlebih di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra